Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di pagi hari yang cerah ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kitab I'lamul Awwam sekarang oleh Syekh Nasruddin As-Samad Tamadi. Insyaallah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, yang mana jikalau kita berusaha untuk mensyukuri nikmat tersebut, kita masih dikatakan kurang dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab nikmat Allah itu sangatlah banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena itu selayaknya bagi manusia selalu untuk bersyukur sekalipun keadaannya sudah demikian. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buka pintu surga pertama kali, memberi syafaatul uzma kelak di yaumul qiyamah, manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di majelis ini termasuk dari orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sembari menunggu, saya ingin mengingatkan sedikit tadzkir, ya, menasihati diri sendiri dan yang lainnya. Yang pertama, untuk senantiasa menjaga niatnya dalam belajar ini, mengikhlaskannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak karena urusan-urusan yang lain yang hina, ya. Kemudian yang kedua, tidak memperhatikan adabnya ketika bermajlis dengan para ulama, dengan para masyayikh, sebab dengan adab itulah nilai kita lebih daripada orang-orang yang lainnya. Adab itulah hiasan yang paling utama yang dimiliki oleh seorang. Dan karena itu marilah kita perhatikan adab kita ketika bermajlis dengan para masyayikh. Kemudian insyaallah di hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita kitab I'lamul Awwam, tepatnya di halaman 5, ya, berkaitan dengan al-qawaid wa tanbihatil ammah. Bahasan kedua ini yaitu pembahasan tentang kaedah-kaedah dan peringatan-peringatan yang sifatnya umum, ya, umum, global. Nah, di situ saya akan menjelaskan nanti insyaallah taala, ya, di halaman 5 insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memasuki, saya ingin menjelaskan sedikit, ya, secara garis bawahi saja, yang nanti, sebab kalau orang sudah paham dengan judulnya, ia akan paham dengan pembahasannya insyaallah. Jadi di sana ada kaedah-kaedah atau tanbihat, peringatan-peringatan penting yang sifatnya umum. Yang dimana poin pertama itu nanti qaidatun muhimmah, kaedah yang bersifat penting, yang mana wajib seorang mengikuti dan memperhatikan penulisan, ya, mushaf Al-Quran Al-Karim yang mulia selama ia membaca dan menulis. Jadi seorang itu wajib mengikuti dan memperhatikan penulisan Al-Quran mushaf yang mulia selama dia membaca Al-Quran dan menulis. Sebab membaca Al-Quran itu memiliki khususan sendiri, baik dalam segi bacaan maupun dalam segi tulisan. Itu poin pertama, nanti saya akan menjelaskan. Kemudian yang kedua, di sana ada beberapa pengecualian dari kaidah ini, ya. Yang pertama, pengecualian pertama itu isti'adzah, penjelasan rincinya nanti dijelaskan oleh Syekh. Kemudian ada basmalah dan seterusnya. Di mana maksud pengecualian ini tidak lain karena kekhususan tadi, ya. Quran memiliki kekhususan sendiri. Lain halnya dengan seorang ketika membaca kitab, ya, mungkin dia tidak perlu membaca isti'adzah, langsung saja bisa. Adapun Al-Quran tidak, harus dengan isti'adzah, harus dengan bismillah, ya, dan seterusnya. Insyaallah itu akan dijelaskan oleh Syekh pembahasan hari ini insyaallah taala. Semoga dapat dipahami, dan kami harapkan untuk kehadirannya selalu dalam majelis talaqi, dalam majelis tajwid ini hingga akhir kitab, yang nanti manfaatnya insyaallah bukan untuk diri kita pribadi, melainkan untuk orang lain insyaallah taala. Semua kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan, ya,
pujian dari Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, dan insya Allah kita seluruh yang hadir di sini, ya, termasuk dari sabda Nabi Muhammad SAW, insya Allah Taala. Kemudian kelompok yang akan membaca hari ini akan saya share, kelompok 4. Dimulai dari Ibu Nuraini Abdullah. Ini ya, Ibu Nuraini Abdullah. Jadi nanti ketika dipanggilkan namanya sudah mempersiapkan ya speakernya atau mic-nya ya. Kemudian selanjutnya Ibu Ponikem ya, dan seterusnya. Yang bagi tidak membaca mungkin bisa memutkan, menonaktifkan speakernya agar tidak mengganggu yang lain. Kemudian catatan ya, setiap faedah dari Syekh layaknya untuk kita sebagai penuntut ilmu untuk menulisnya ya. Sebab ilmu itu akan lari kalau tidak ditulis. Insya Allah. Sembari menunggu Syekh, karena Syekh belum datang juga, saya ingin menyapa Syekh dahulu lewat WA. Sampai di sini kepada para audiens seluruhnya, para hadirin, ada yang ingin ditanyakan sebelum acara kita masuki? Salah penulisan Bu ya. Insya Allah akan kami perbaiki. Ya, pada Ustadz Abdullah, ya, penulisan Ibu Sofia itu salah ya dalam penamaannya. Mungkin bisa diralat. Wa iyyak Bu. Kami ucapkan ya kepada yang sudah berpartisipasi dalam membantu acara ini, menyukseskannya. Pada pihak Najwa, kami ucapkan jazakumullah khairan untuk partisipasinya. Semoga apa yang diberikan bermanfaat untuk diri pribadi dan orang lain insyaallah taala. Izin bertanya Ustadz. Ya, apa itu Bu? Barakallahu fiik. Terkait dengan yang kita pelajari adalah qiraah Asim, riwayat Asim. Nah, bagaimanakah hukumnya terkait kita juga apakah wajib mempelajari qiraah asyarah? Menanggapi pertanyaan Ibu nanti insya Allah di akhir sesi Bu ya, karena Syekh sudah hadir bersama kita. Mohon maaf sebelumnya Bu. Insya Allah kita akan sampaikan. Terima kasih Bu. Insya Allah sampaikan. كيف حالك شيخنا الحبيب؟ الحمد لله بخير. كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله نحن بخير وعافية. والحمد لله. تفضل. الحمد لله. تفضل شيخنا، فليتفضل لشيخنا الحبيب، فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحييكم أولا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا أمورنا وأن يشرح لنا صدورنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما وأن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في مستقر رحمته ودار كرامته في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب. ثم إن شاء الله نبدأ مباشرة بتلقي سورة الفاتحة للمجموعة الثالثة أو الرابعة. نحن اليوم في المجموعة الرابعة إن شاء الله. Assalamualaikum. Jadi insya Allah pada hari ini setelah saya memberikan muqaddimah dan mendoakan kita seluruhnya, semoga doa
yang dipanjatkan oleh Syekh, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan kita akan mulai acara ini dengan mulai bacaan talaqi kelompok yang keempat, dan itu dimulai dengan Ibu Nuraini Abdullah. Kami persilahkan kepada Ibu Nuraini Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya, Ustaz? Jelas sekali, Bu. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana, Ustaz? Kan lamnya, Bu. Oh, nah. Waladdallin. Gitu, Ustaz. Barakallahu fiik. Tabarakallah, Syekh. Terima kasih kepada Ibu Nuraini Abdullah. Sekarang kepada Ibu Panikem, kami persilahkan. Panikem, giliran Ibu membaca surah Al-Fatihah. Pada Ibu Panikem, kalau begitu kita lewatkan kepada Ibu Rafiqatul Ifadah. Kami persilahkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Pada Ibu Rafiqatul Ifadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan untuk dibaca surat Al-Fatihahnya. Suara saya kedengaran ya, Ustaz? Jelas, Bu, alhamdulillah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Suaranya, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لكن تشديد اللام لابد أن يكون أفضل من ذلك. ولا الضالين. تشديد اللام تشديدا جيدا. Di catatan. Lanjutkan, Bu. Coba. Lanjutkan. Dibaca. Waladdallin. Naam. Amin. Barakallahu fikum. Kata Syekh tadi diperjelas ya, tasydid pada huruf lamnya.
Tapi alhamdulillah sudah Ibu terapkan. Barakallahu fiik. Itu catatan untuk Ibu. Selanjutnya, Pak Iyad, Bu. Selanjutnya kepada Ibu Ponikom kami kembalikan lagi. Seperti hadir Ibu Ponikom. Ibu Ponikom, sekarang giliran Ibu untuk membaca surah Al-Fatihah. Kalau begitu kita lanjutkan kepada Ibu Rina Sastrawati. Kami persilahkan, Bu. Ibu Rina Sastrawati. Ibu Rina izin sedang sakit uzur. Terima kasih, Bu, kabarnya. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada beliau. Ya maridah syekhana, udhu Allah wa اللهم اشفها وعافها يا رب. amin. لا بأس طهور إن شاء الله. Amin. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada Ibu Rina. Selanjutnya kepada Ibu Widianti kami persilahkan. Bu Widianti. Ini tadi loh videonya tertutup, Mas. Tanda petir tadi loh. Begitu. Selanjutnya kalau begitu kami berikan kepada Ibu Sofia Ahmad. Kami persilahkan, Bu, untuk membaca surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini loh, pencet. Bismillahirrahmanirrahim. مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين بدون زيادة في المد. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مباشرة الرحمن الرحيم. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولا الضالين. Waladdallin. Amin. Amin. Barakallahu fiik kepada Ibu Sofia Ahmad. Barakallahu Syekh. Selanjutnya kepada Wa Iyyak. Selanjutnya kami berikan kepada Ibu Sri Kantuni untuk membaca surah Al-Fatihah. Ya, khair Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. مالكي بدون غنة. Maliki yaumiddin. لا مالكي يوم الدين. Maliki yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط اهدنا الصراط ترقيق اللام. اهدنا الصراط المستقيم الصراط bukan tol. tafhim tarhik ترقيق di bis. siratal dinas siratal mustaqim siratal ladzina Naam. siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kepada Ibu Santuni, Afwan. Selanjutnya kami berikan kepada Ibu Subani Khalifah untuk membaca surah Al-Fatihah. Subani. Ya, silakan Bu. Kalau beliau tidak menjawab, kita lanjutkan kepada Ibu Supriyanti. Kami persilahkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir Hamzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mubasharatan bidun ziyadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bidun ziyadah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Bidun ziyadah. Maliki, bukan maliki. Maliki yaumiddin. Mubasharatan. Maliki yaumiddin. Maliki kasratu kaf. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Bidun ziyadah. Bukan iyyaka. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Tarqiqul lam dibis. Waladdallin. Amin. Amin. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik kepada Ibu. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi catatan ini penting untuk kita semuanya karena selama saya melihat ya, yaitu ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim itu salah. Kenapa? Karena kita memberikan harokat yang lebih, ya, atau menjeda bacaan tersebut. Yang benar ya membacanya secara langsung, mubasyaratan kata Syekh. Kemudian juga pada firman Allah Ar-Rahmanir-Rahim, memperlama Ar-Rahmanir, dan ini tidak boleh juga. Selanjutnya tadi
pada firman Allah Subhanahu wa taala Malik Yaumiddin, dan mat-mat tabi'i yang lainnya itu kata Syekh dibaca layaknya kita berbicara. Ya, layaknya kita berbaca, sebab itu mat tabi'i, mat tabiat. Tidak perlu, walaupun di situ seperti yang memiliki mat secara tidak langsung, ketika kita membaca ma itu sudah kita berikan haknya 2 harokat. Tidak perlu Malik Yaumiddin, dan itu salah sebagaimana yang dikatakan Syekh. Barakallahu fiik. Selanjutnya kami berikan kepada Ibu Ulfa Novita Pratama Putri. Silahkan, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fiikum. Ahsantum. Jazakallah khairan, Ustaz. Iya. Kalau begitu selanjutnya kami berikan kepada Ibu Widya Tantita untuk membaca surah Al-Fatihah. Ibu Widya Tantita untuk membaca surah Al-Fatihah. Kalau begitu dia tidak menjawab. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Yuli Tiani, kami persilahkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Assalamualaikum Ustaz dan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Selanjutnya Syekh kami Taufiq. berikan. Naam Syekhana. أستأذنكم بعض الدقائق لأداء صلاة الصبح، صلاة الفجر عندنا. نعم. نعم. تفضل شيخنا بارك الله فيك. بارك الله فيك. فيك. يا نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baqiya sama saya Ustaz. Ya Bu, ya jelas Bu. Baqiya salasa ashkhas Syekhana insyaallah haula saya. Nah. Kalau begitu selanjutnya kami berikan kepada Ibu apa tadi? Ibu Zulfa untuk membaca surah Al-Fatihah. Kami persilahkan Ibu Zulfa. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بارك الله فيكم. أحسنتم. Bu, selanjutnya kami berikan kepada Ibu Iwan. Silakan. Ibu Iwan untuk membaca surat Fatihah. Mic-nya belum diaktifkan, Ustaz. Iwal, mic-nya. Oh iya. Assalamualaikum sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kasratul kaf. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fiikum. Selanjutnya kepada Ibu Ponikom kami persilahkan untuk membaca soal Fatihah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بدون قلقلة في الياء. من الشيطان الرجيم. Kita memberikan qalqalah pada huruf ya, sebab huruf ya tidak ada padanya qalqalah. Silahkan lanjutkan, Bu. Ibu Ponikom. Silahkan, Bu. Lanjutkan speakernya. Iya, ya. Speakernya, Bu. Ya, udah. Lanjutkan, Bu. Ya, udah. Udah, Mak, ada. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Silahkan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. minasy syaitani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Taqiq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maliki. Atau ya. Mungkin min indiha syekhana. Assalamualaikum.
speaker ya. Termute kayaknya, termute. Itu Bu, diaktifkan. Ahsan. Iya, Lanjutkan Bu, Malik Yaumiddin. iya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina صاد تفخيم صي صراط صي si bukan sirat si bukan si صي صراط صي 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 صاد مفخمة صي صراط si نعم Kan Bu? Pada Ibu Wanikam? Keluar kayak. Enggak, beliau hadir bersama kita. Ibu Wanikam, Assalamualaikum. Pada Ibu Wanikam? Juli, tolong dibuka unmute-nya tuh. Termute, Ustaz. Ya, kok apa? Silahkan Bu. Siratal ladzi. Lanjutkan Ibu Wanikam untuk membaca siratal ladzi. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu. Ada belum Ustaz? Barakallahu fiik Bu. Ya. Mudahkan urusan Ibu. Sekarang bisa Ibu mutkan ya. Alhamdulillah Syekhana intahina minal qiraah. Alhamdulillah yaqra'na kulluhun. Alhamdulillah. Alhamdulillah illa wahidah wa hiya maridah. Allahumma shfiha shifaan ajilah. Allahumma shfiha wa afiha ya rabbal alamin. Amin. Pak, di sini saya lihat Ibu Rina ya. Pakai Ibu Rina hadir? Ingin membaca Bu? Hadir Ustadz, insya Allah. Ini Ibu Rina. Ini Ibu Rina. Ibu Rina Sasrawati kan? Iya Ustadz. Ya, tadi saya dengar Ibu sakit. Alhamdulillah, bagaimana keadaannya? Bisa membaca? Insya Allah bisa baca Ustadz. Nah, silahkan. Bakia wahidah Syekhana barakallahu fiik. Silahkan Bu dibaca surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki. Tarqiq. Maliki. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syekhana. Bakia wahidah.
Mazala Nah. mawjud. Ja'at mutakhiran. Kepada Ibu Widianti, kami persilahkan. Taib, Assalamualaikum. Dengar suara saya enggak, Ustaz? Waalaikumsalam Lah, warahmatullahi dengar wabarakatuh. Mas. Taib, Alhamdulillah. Share screen. Share screen. Afwan. Maaf, sebentar cari tempat. Sekarang terdengar nggak, Ustaz? Aku dengar, alhamdulillah. Oke, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta تفخيم الصاد alaihim. أكثر. صراط تفخيم. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. المد 6 حركات نشبع المد ولا الضالين. Nah, Ustaz. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. آمين. Amin. Alhamdulillah. Jadi seluruhnya kelompok 4 sudah membaca seluruhnya ya. Alhamdulillah ya. Saya harapkan seterusnya tepat pada waktunya ya atau apa. Semoga Allah mudahkan seluruh urusan kita. Kalau begitu, Syekhana alhamdulillah intahina. Kulluhun yaqra'na alhamdulillah. Al-ana nadkhul ila syarh. Tafadhal. Barakallahu fiik. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يمكننا أن نبدأ من الصفحة الخامسة لمن معهم الأوراق أو معهم الPDF موجود في الصفحة الخامسة. Ya, bisa dilihat di halaman 5. Bagi yang memiliki PDF-nya di halaman 5. Tafadhal Syekhan. تحت عنوان القواعد والتنبيهات العامة. قواعد عامة وتنبيهات عامة. Itu mengenai judul besarnya, yaitu kaedah-kaedah dan peringatan-peringatan yang bersifat umum. Ya, yang bersifat umum. Silahkan, tafadhal Syekhana. نعم. أول قاعدة مهمة أنه يجب اتباع ومراعاة رسم وكتابة المصحف الشريف. يجب الانتباه إلى كيفية كتابة المصحف، ويجب اتباع هذه الكتابة المكتوبة، نتبعها في القراءة ونتبعها أيضا في الكتابة. Poin pertama, wajib bagi seorang untuk mengikuti dan memperhatikan penulisan tulisan mushaf, yaitu Al-Quran Syarif, daiman selama dia membaca dan menulis. Ya, jadi selama ia membaca dan menulis, wajib dia memperhatikan bagaimana itu penulisan mushaf itu sendiri. Ketika menulis bagaimana tulisannya, dan ketika membaca bagaimana cara bacaan yang benar. Allah Syekhana. والقرآن الكريم يتميز بخصوصية له عن غيره في القراءة، وكذلك خصوصية له عن غيره في الكتابة، فهو مختلف عن الإملاء العادي في اللغة العربية، ويختلف أيضا في التلاوة عن قراءة أي كتاب آخر في الحديث أو في غيره. Sebab ya Al-Quran Al-Karim itu memiliki kekhususan tersendiri dari yang lainnya, baik dari segi bacaan, cara bacanya maupun tulisan.
ya, maka imla yang biasanya imla itu ya mempelajari tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, tapi situ seperti mendikte, ya. Nah, itu lain dengan ketika ya lain dengan tulisan yang ada di dalam Al-Qur'an. Seperti juga ketika membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini memiliki kekhususan tersendiri yang membedakannya dari yang lainnya dari dua segi, yaitu bacaan dan tulisan. Dalam itu membaca dan menulis. Tafadhal Syekhana. ولذلك ندرس ونتعلم أحكام التجويد لأنها خصوصية للقرآن الكريم. كيف نقرأ القرآن الكريم؟ Karena itu kita mempelajari tajwid ini karena ia merupakan kekhususan yang dimiliki Al-Qur'anul Karim, yaitu bagaimana cara kita membaca Al-Qur'anul Karim sesuai dengan tajwid, bagaimana yang benar dalam pengucapannya. Tafadhal Syekhana. وكذلك ندرس أيضا علما آخر يسمى بعلم رسم المصحف، رسم القرآن، وهو خاص بكتابة القرآن الكريم. Juga kita mempelajari ya cara penulisan al-mushaf, ya menulis cara khat penulisan mushaf itu sendiri, yang itu merupakan kekhususan Al-Qur'an Al-Karim yang membedakannya dari yang lainnya. وبناء على ذلك لا يصح قراءة الكتب الأخرى غير القرآن بمثل قراءة القرآن في التجويد وأحكام التجويد. Nah, dibangun atas hal itu seluruhnya, tidak boleh seorang yang membaca kitab-kitab yang lain dengan cara membaca Al-Quran, dengan metode bagaimana ia caranya membaca Al-Quran. Tidak, sebab keduanya itu berbeda. Al-Quran memiliki kekhususan dengan membacanya dengan tajwid. Tidak kitab-kitab yang lainnya, ya, itu tidak dibaca dengan tajwid. Tafadhal Syekhana. لأنه تشبيه لكلام غير الله بكلام الله. Ketika seorang membaca kitab yang lain itu dengan cara membaca Al-Quran Al-Karim, di dalamnya terdapat unsur ya meniru, ya unsur meniru atau menyamakan bagaimana ya, sebab ketika ya seorang itu membaca Al-Quran Al-Karim dengan membaca kitab dengan cara membaca Al-Quran Al-Karim, itu terdapat padanya unsur meniru antara firman Allah dengan firman makhluknya, dan itu dilarang. Allah Syekhana. ولذلك بعض الناس في قراءة المتون مثلا يقرؤونها هكذا: للنون إن تسكن وللتنوين. هذا خطأ، هذا كلام بشر، كيف تشبهونه بالقرآن في قراءته؟ كذلك أيضا بعضهم في الحديث مثلا يقرأ: إنما الأعمال بالنيات. هذا خطأ. Dan Syekh pun memberikan permisalan, yaitu di mana sebagian orang ada yang membaca kitab, membaca hadis atau membaca matan sebagaimana layaknya membaca Al-Quran, dan ini tidak boleh. Sebagaimana Syekh mencontohkan ya tadi di antara matan yang dibacakan Syekh, beliau mencontohkan cara bacaannya sesuai dengan membaca Al-Quran, dan Syekh mengatakan hadza khata', ini salah. Dan Syekh juga memberikan contoh ketika membaca hadis innamal a'malu binniyat, seorang tadi atau yang diberikan contoh oleh Syekh tadi membacanya dengan cara membaca Al-Quran, dan itu salah, tidak diperbolehkan. Allah Syekh. نعم، القرآن الكريم نزل باللغة العربية، فبين القرآن الكريم وبين الكلام العربي أمور مشتركة كمثل الإعراب، كمثل مخارج الحروف وصفات الحروف، لكن هناك أمور تخص القرآن لا تستخدم في غير القرآن. Menjelaskan iya, ya Al-Quranul Karim turun berbahasa Arab, benar. Dan bahasa Arab sendiri pun dengan bahasa Al-Quran itu ada padanya perkara yang saling berkaitan, baik itu dari segi i'rab dan yang lainnya. Tapi Al-Quran sendiri memiliki khususan yang lain dari yang lainnya. Ini yang perlu diperhatikan, di garis bawahi. Allah Syekhana. نعم، وعموما القاعدة تقول
الأصل أن يوافق المكتوب في المصحف يكون موافقا لما ننطقه، وأن يكون ما ننطقه موافقا للمكتوب، فالمقروء يوافق المكتوب والمكتوب يوافق المقروء المنطوق. يعني لا تقرأ شيئا تزيده في القرآن ولا تنقص شيئا من القرآن، هذا هو أصل القاعدة. Kan di sini ada alasan yang penting, ya. Asal kaidah yang penting harus dipegang. Fal aslu fil kalimat, maka hukum asal ya pada kata-kata ataupun huruf itu ia sesuai, yang ditulis sesuai dengan yang diucapkan dan yang diucapkan sesuai dengan yang ditulis. Maka apa yang diucapkan ia ditulis bagaimana layaknya, dan yang tidak diucapkan ia tidak ditulis, dan selanjutnya ya, dan seterusnya. Pada asalnya Al-Quran itu tidak boleh pada yang terdapat penambahan dan tidak boleh pada yang terdapat pengurangan, ya. Sebagaimana itu ditulis begitu juga ia diucapkan. Sebagaimana itu diucapkan begitu juga ia ditulis. Barakallahu fiik. ومن أول الأمور التي خرجت عن هذا الأصل الاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tapi di sana ada beberapa pengecualian, ya, beberapa pengecualian ini ya akan dijelaskan oleh Syekh. Di antaranya itu isti'adzah, yaitu perkataan seorang ketika membaca Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini dikecualikan. Sebab ya kenapa dikecualikan? Ya tidak ada dalam Quran tulisannya, ya, tapi ya diucapkan. Jadi ada beberapa pengecualian yang akan dijelaskan oleh Syekh. Tafadhal Syekh. فالاستعاذة تنطق بالألسنة لكن ممنوع يمنع كتابتها في المصاحف. Isti'adzah sini yaitu perkataan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia diucapkan, kita ucapkan ketika membaca Al-Quran, tapi ia tidak boleh ditulis di dalam mushaf. Tidak boleh, tidak terdapat penulisannya di dalam mushaf. Mushaf yaitu Al-Quran Al-Karim. Ya, tidak pernah kita dapatkan penulisan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam Al-Quran Al-Karim. Fadhal Syekhana. والاستعاذة ليست من القرآن الكريم. Isti'adzah yaitu a'udzubillahi minasyaiton bukan termasuk dalam Al-Qur'anul Karim. ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا بها في سورة النحل فقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Tetapi sekalipun auzubillahi minasyaitonir rajim tadi tidak terdapat dalam mushaf, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memulai ya membaca Al-Qur'an dengan mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah untuk mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim pada surat An-Nahl. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Qur'an, maka hendaklah engkau isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Fadhal Syekhana. واستعذ فعل أمر والأمر من الله يقتضي الوجوب. Maka di sini pada kata fasta'id itu merupakan fi'il amr. Dalam bahasa Arab itu ada fi'il madi, fi'il amr ya, fi'il mudhari. Maka pada firman Allah fasta'id di sini merupakan fi'il amr, fi'il yang bersifat perintah, dan perintah dari Allah itu bersifat wajib. والاستعاذة أن يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dan isti'adzah itu sendiri apa itu? Yaitu seorang mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومعناها أن الإنسان يحتمي بالله عز وجل من وساوس الشيطان. Kenapa makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu sendiri? Maknanya itu seorang manusia atau seorang meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari was-was syaitan. Itu makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. والاستعاذة ليست من القرآن ولكنها تقرأ
بأحكام التلاوة كما يقرأ القرآن، هكذا نقلت إلينا بالأسانيد الصحيحة أنها تقرأ كما يقرأ القرآن بالتزام الأحكام. Sekalipun isti'adah bukan termasuk dari dalam Al-Quran, bagian dalam Al-Quran, mushaf, tapi pengucapan isti'adah ini harus sesuai dengan mana ketiga, sama dengan ketika kita membaca ya surat-surat yang lainnya. Intinya dibaca dengan tajwid pula. Ya, sekalipun ya tidak termasuk dalam Al-Quran, mushaf, tapi ya dibaca dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid. Itulah sebagaimana yang dinukilkan sesuai dengan sanad yang sahih kepada kita. Fadhil Syekhana. Assalamualaikum. Ini terputus dari Syekh. Tafadhal Syekhana. نعم. وموضع الاستعاذة يعني متى نقول الاستعاذة؟ عند بداية القراءة، في أول القراءة، سواء كنا سنبدأ القراءة من أول سورة أم من أي جزء أو بعض سورة. Nah, sekarang masuk kepada bagian berikutnya. Setelah kita mengenal apa itu isti'adah, makna isti'adah, dia tidak terdapat Al-Quran. Sekarang tempat-tempat ketika memulai isti'adah tadi. Kapan dibaca isti'adah tadi? Syekh mengatakan membaca isti'adah itu ya ketika memulai bacaan. Baik seorang itu memulai dari awal surat ataupun di awal juz ataupun pertengahan surat ya. Ya, intinya ketika memulai bacaan dianjurkan membaca isti'adah yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhil Syekhana. ولا تعاد ولا تتكرر الاستعاذة مع تكرار السورة أو مع قراءة أكثر من سورة. بعض الناس في كل سورة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، الاستعاذة عند بداية القراءة فقط. فإذا قرأنا مثلا 10 سور فهي استعاذة واحدة. Maka isti'adah tadi cukup dibaca ketika memulai bacaan, ya. Tidak membacanya setiap surat satu surat kemudian membaca ta'awuz lagi atau auzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak, isti'adah itu tidak diulang, cukup dibaca ketika memulai bacaan saja. Sebab kebanyakan orang ada yang seperti itu ya, ketika yang baca satu surat sudah selesai, dia baca lagi isti'adah, itu auzubillahi minasyaitonirrajim, dan ini tidak diperbolehkan. Tidak boleh diulang isti'adahnya. Tafadhal Syekhana. نعم. أما عن مسألة الجهر بها والإسرار بها فالاستعاذة تقرأ جهرا أي بصوت مرتفع يسمعه الجميع في كل الأحوال إلا في حالة واحدة وهي حالة الصلاة، إذا كان الذي سيقرأ القرآن هو إمام في الصلاة، ففي هذه الحالة يقرأ الاستعاذة سرا وليست جهرا. Adapun isti'adah ya, itu tetap dibaca jahar. Maksudnya bagaimana dibaca jelas, diperjelas ya. Waktu qra'u jahran. Jahran itu jelas, kalau dibaca sirran berarti disembunyikan, tidak jelas ya. Jadi isti'adah ini, pengucapan isti'adah ini dibaca secara jelas, jahar ya, kecuali pada sholat ya, maka ia tidak dibaca jahar, melainkan ia dibaca sir ya, pelan ya, untuk ia sendiri saja mendengarnya. Barakallahu fiik. وهنا تنبيه مهم في كيفية نطق الاستعاذة. فيها حرف الذال، وهناك كثيرون يخطئون فلا يخرجون طرف اللسان في حرف الذال، فلا بد من إخراج طرف اللسان حتى يكون بين الثنايا العليا والسفلى. Sekarang kita masuk kepada bagian cara pengucapan yang benar terhadap ya
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagaimana pengucapan yang benar tersebut? Syekh mengingatkan, ya, kan itu hendaklah seorang ketika di dalam isti'adzah, kami ulangi, dalam isti'adzah terdapat huruf da. Syekh mengingatkan, ya, hendaklah seorang ketika mengucapkan huruf da tadi mengeluarkan ujung lisannya, ujung lidahnya hingga, ya, antara, ya, hatta yakuna bainal asna'il ulya wa sufla, hingga ujung lisannya itu berada di antara, ya, gigi bagian atas ataupun bawah. Hakala syekhana hatta yakunu bainal asna'il ulya wa sufla. Hingga lidahnya, ujung lidahnya tadi di antara gigi bagian atas dan bawah. Saya akan mencontohkan. Tafadhal syekhana, jarib. أنا أبالغ في إخراجه. نحن نريد قطعة صغيرة لكن أنا أبالغ حتى ترونها. Ya, hingga lisan tadi berada, ya, di antara gigi bagian atas dan bawah. Begitu cara mengucapkan a'udzu, ya. Barakallahu fiik. وليس هذا خاصا بحرف الذال فقط، بل هو في اللغة العربية يحدث في 3 أحرف: الذال والثاء والظاء. Jadi dengan, ya, jadi saya mengatakan ini tidak terpaut pada huruf za saja, melainkan juga pada huruf ta dan dha, ya, makharijul hurufnya sama dengan mengeluarkan ujung lisan hingga, ya, berada di antara gigi bagian atas dan bawah. Jadi bukan untuk huruf za saja, melainkan huruf ta juga dan huruf dha juga, ya. Qala syekhana. وتسمى هذه الأحرف الثلاثة بالحروف اللثوية. اللثة، ليث اللسة، لثوية أو لثوية، لا بس اللثوية، وهي بالكسر نعم، لا بأس. اللثوية، لثة اللسان، لا مشكلة. Dikenal 3 huruf tadi ini sesuai dengan makharijul hurufnya dikenal dengan sebutan huruf al-lithawiyah. Itu dalam ilmu tajwid, ya. Huruf al-lithawiyah. Barakallahu fiik. نعم. بعد الاستعاذة نجد البسملة، وهي أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian setelah isti'adzah, hal-hal yang dikecualikan tadi, sekarang kita masuk pada judul baru yang dikecualikan tadi, diantaranya itu basmalah, yaitu seorang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Fadhil syekhana. ومعناها أن الإنسان يبدأ بذكر اسم الله قبل القراءة. بسم الله أي أبدأ بذكر اسم الله. Assalamualaikum syekhana. Apa makna dari Bismillahirrahmanirrahim tadi? Yaitu keadaan seseorang memulai dengan menyebut nama Allah sebelum membaca, ya, sebelum membaca. Jadi abda'u, jadi situ seorang memulai, ya, sebelum memulai Al-Qur'an tadi hendaklah ia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu makna Bismillahirrahmanirrahim. Itu menyebut nama Allah sebelum membaca Al-Qur'an. Tafadhal syekhana. ومعناها قلناه، لكن المهم البسملة من القرآن. البسملة من القرآن. Bismillah dari Al-Quran. Basmalah, ya. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, termasuk dari Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu ya ditulis dalam mushaf. Tafadhal syekhana. ولذلك هي مكتوبة في المصحف، أما الاستعاذة فلم تكتب. Nah, karena itu basmalah tadi tertulis, ada, benar adanya di dalam mushaf, bisa dilihat, ya. Lain halnya dengan isti'adzah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وهي كتبت في المصحف لم تكتب مرة واحدة، وإنما كتبت في أول كل سورة إلا سورة واحدة، وهي سورة التوبة، براءة من الله ورسوله. Ketahuilah, perlu diketahui di sini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim ataupun basmalah itu ia ditulis
di setiap awal surat dalam Al-Quran. Bisa dilihat sendiri. Kecuali pada satu surat, yaitu surat At-Taubah. Tidak tertulis padanya Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilihat sendiri. Ya, di Al-Quran. Ini ada Rasmul Usmani, Syekhana. Atau kullu mushaf. كل المصاحف هكذا هذا رسم القرآن. Setiap mushaf bisa dilihat di situ ya. Seluruhnya tertulis padanya Bismillahirrahmanirrahim kecuali pada surat At-Taubah. ولذلك حكمها أنها يجب قراءتها في أول كل سورة وكذلك بين كل سورتين. إن كنت تقرأ سورتين وانتهيت من سورة فيجب عليك أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل السورة التالية، إلا في سورة التوبة فلا يصح قراءتها لا في بداية سورة التوبة ولا عند الانتهاء من سورة قبل التوبة ثم البدء بالتوبة. Itu wajib ya membaca Bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal surat. Dan juga di antara surat lain dan surat yang lainnya. Intinya sebelum memasuki surat Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali pada surat Taubat, kecuali pada satu surat yaitu surat At-Taubah. Tidak dibaca padanya tidak dibaca padanya Bismillahirrahmanirrahim. Baik seorang ketika ia telah menyelesaikan ya surat sebelum surat Taubah yaitu surat Anfal, ataupun ia ketika baru memulai surat Taubah itu tidak boleh padanya membaca Bismillah. Lain halnya pada surat-surat yang lain diwajibkan membaca Bismillah. Ya setelah audiens seluruhnya selesai satu surat, kemudian masuk surat berikutnya dianjurkan baca Bismillah kembali. Tafadhal Syekhana. نعم. أما إذا قرأنا سورة قبل التوبة ثم قرأنا التوبة فندخل إلى سورة التوبة مباشرة أو نقف عند نهاية السورة السابقة ونتنفس ثم نبدأ التوبة مرة أخرى مباشرة بدون بسملة. يمكن أن تكرر كيف طريقة الشيخنا بارك الله فيك. نعم يعني نهاية الأنفال إن الله بكل شيء عليم. ممكن أن نقف نتنفس ثم نبدأ مباشرة بدون بسملة براءة من الله ورسوله. Barakallahu fiik. Dan saya juga menjelaskan sebagai tambahan faedah ya, memberikan contoh tentang bagaimana menyikapi surat Taubah, yaitu saya memberikan penjelasan setelah seorang membaca surat Al-Anfal di akhirnya ini innallaha bikulli syai'in alim. Bisa di situ dengan cara yang pertama ia mengambil nafas, maksudnya selesai dahulu baru ia memulai langsung surat Taubah tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Atau yang ingin melanjutkannya pun ya tidak ada padanya jeda, tidak mengambil nafas sama sekali, itu pun tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Intinya tidak dibaca padanya Bismillahirrahmanirrahim, khusus pada surat At-Taubah. Barakallahu fiik. وممكن أن نصل السورتين معا بدون توقف فنقول إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله مباشرة بالوصل وبدون تنفس وبدون بسملة. Nah, tadi cara yang pertama saya sudah menjelaskan untuk mengambil nafas, baru kita memulai bara'atun minallah itu awal surat Taubah. Adapun cara yang kedua boleh kita langsung menyambungnya. Dan pada akhirnya juga apa? Yaitu tidak membaca bismillah. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallah. Langsung masuk pada surat At-Taubah. Itu dua cara. Yang kesimpulannya apa? Tidak dibaca padanya bismillahirrahmanirrahim sama sekali. Barakallahu fiik. ويجوز أمر ثالث وهو السكت بدون تنفس هكذا إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله نقف لكن بدون خروج أو دخول النفس. Kemudian ada cara ketiga, Masya Allah ya, maklumatnya banyak sekali, barakallahu fiik. Kemudian cara ketiga, ya, bagaimana menyikapi surat Taubah ini. Cara yang ketiga itu
bisa dengan cara seorang diam saja. Diam di sini tidak mengeluarkan nafas sama sekali. Sebagaimana dicontohkan oleh Syekh. Adapun cara pertama tadi, ia mengambil nafas dahulu. Ya innallaha bi kulli syai'in alim. Istirahatlah dulu atau mengeluarkan nafas dahulu. Adapun cara ketiga ini, ia hanya diam. Ya innallaha bi kulli syai'in alim. Bara'atum minallah. Begitu caranya ya. Jadi ada 3 cara ya bagaimana melanjutkan ya bagaimana menyikapi surat Taubah tadi. Tafadhal Syekhana. وننتبه إلى أن البسملة هي الآية الأولى من سورة الفاتحة، فهي آية من السبع المثاني. ننتبه إلى هذا الأمر جيدا، وهذا لم يتكرر في أي سورة أخرى، أن تكون البسملة آية كاملة. Dan هي من ضمن سورة الفاتحة. نعم، هي الآية الأولى، فالذي يبدأ الحمد لله رب العالمين يكون قد بدأ من الآية الثانية وترك الآية الأولى. Dan kemudian Syekh mengatakan ada catatan penting di sini ya bahwasannya surat Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk bagian dalam surat Al-Fatihah ya. Secara riwayat Hafiz bin Asim ya di kitab itu bisa dilihat ia termasuk dari bagian surat Al-Fatihah yang ia merupakan ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Oleh karena itu dibaca Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana dijelaskan oleh Syekh. ولذلك في رواية حفص عن عاصم الراجح والأولى أن يجهر بالبسملة في كل حال حتى في حالة الصلاة، لأنها هي الآية الأولى، ولو تركناها أو أسررنا بها لتركنا آية من السبع المثاني. Kemudian ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh, oleh karena itu dianjurkan untuk membacanya dengan jahar pada setiap keadaan, baik itu dalam salat maupun tidak dalam salat. Syekh berdalil ya, walaupun sana banyak ada khilaf di sini, Syekh berdalil sebab ia merupakan bagian dari sab'ul mathani, 7 dari 8 bagian tadi yang sebagian dijelaskan oleh Syekh ya, yang itu sudah dianjurkan untuk seorang membacanya ya. Dan ini sesuai pula dengan riwayat Hafiz an Asim yang mana ya diambil secara talaki dan tawatur. Ini Syekh lebih condong pada pendapat ini. Barakallahu fiik. وعموما المسألة فيها خلاف فقهي، هل نسر بالبسملة أم نجهر بالبسملة؟ والأمر فيها واسع، لكن المهم قراءتها، يعني ليس الخلاف نقرأها أم لا نقرأها. عدم قراءتها بعض العلماء يقول ببطلان الصلاة، الصلاة باطلة، لكن الخلاف هل نسر نقرأها في السر أم نقرأها في الجهر. في كل الأحوال سنقرأها. Barakallahu fiikum syai'an ahsanallahu ilaik. Dan saya memberikan catatan penting di sini yang harus diperhatikan ya. Ada ya perlu diketahui pada permasalahan Bismillahirrahmanirrahim ini terdapat padanya khilaf. Khilafnya tadi apa? Khilaf itu perbedaan para ulama ya. Apa cara membacanya dengan sir, yaitu tidak menjaharkannya, tidak melafadzkannya dengan jelas, ataukah kita membacanya ya dengan melafadzkannya dengan jelas. Ya, ini perbedaannya di poin ini, bukan di dalam permasalahan tidak membacakannya. Adapun tidak para ulama batal salatnya ya, sebab ia bagian dari Al-Qur'an. Yang menjadi perbedaan para ulama di sini yaitu apakah kita membaca bismillah tadi dengan cara sir, tidak melafadzkannya dengan jelas, kita sendiri yang mengetahuinya, atau kita melafadzkannya dengan jelas ya. Itu yang menjadi perbedaan ya. Perlu diketahui, dan dalam perkara ini sifatnya lapang ya, wal amru fi wasi, seorang berhak memilih menurutnya pendapat yang dia condong padanya. Barakallahu fiik. نعم، وإذا بدأنا القراءة من وسط أي سورة فممكن أن نقرأ البسملة أو لا نقرأها. البسملة في هذه الحالة جائزة، يعني لو بدأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه ليست بداية سورة،
ممكن أن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وممكن أن نترك البسملة، فهي في هذه الحالة جائزة وليست واجبة. Dan fi wasatil ayat taqsid. في وسط السورة، في يعني وسط في أي آية ما عدا الآية الأولى. في أول آية إذا كنا نبدأ من بداية السورة فالبسملة واجبة، أما إذا بدأنا من أي صفحة أخرى أو من أي آية أخرى ليست الآية الأولى فالبسملة جائزة. Barakallahu fikum Syekhana. Syekh menjelaskan membaca bismillah di awal surat hukumnya wajib. Adapun membaca bismillah ya ketika ia di pertengahan surat ataupun berada di halaman yang lainnya, intinya tidak di awal surat, maka Syekh mengatakan jaizah, boleh. Maksudnya bagaimana? Ya, wajib. Boleh seorang ya berhak dia memilih. Sebagaimana Syekh mencontohkan Allahu la ilaha illa huwal qayyum itu kan di pertengahan surat. Seorang boleh membaca bismillah atau tidak membaca bismillah, terserah di situ. Adapun di awal surat wajib baginya membaca bismillah. Barakallahu fiik. Fadhal Syekh. وهذا الحكم حتى في سورة التوبة، يعني البسملة في أول التوبة ممنوعة، لكن في غير الآية الأولى جائزة، يعني يجوز في غير الآية الأولى الثانية أو الثالثة أو الرابعة أي آية أخرى أن نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجوز تركها. Sampai pun ya hingga pada surah At-Taubah sendiri pun ketika itu sudah masuk di pertengahannya ya, di pertengahan ayat atau di pertengahan surat ataupun di halaman yang lain, intinya masih pada surat Taubah ya, itu pun tidak masalah dia membaca bismillah. Lain hanya kalau di awal surat Taubah itu tidak boleh ya, tapi kalau di pertengahannya atau di halaman yang lainnya itu masih pada surat Taubah, tidak mengapa seorang membaca bismillah, tidak pada awal surat Taubah. Itu catatan penting. Barakallahu fiik. Fadhil Syekhana. Barakallahu fiikum. يمكننا أن نكتفي بهذا القدر من الشرح إن شاء الله. الحمد لله انتهت البسملة. Nah, kalau begitu kita cukup sampai sini ya, kita selesai dari penjelasan tentang bismillah ya, basmalah insyaallah kita akan jelaskan ya, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum Syekhana. Syekhana hunaka as'ilah katsira alhamdulillah sana'khudhuha syai'an fa syai'an. Binisbah al-waqt al-awwal. Masyaallah ya, kami ucapkan terima kasih kepada penanya. Syekhana as-sa'ilah qalat hadha kharij an-mawdu'. Hal yajuzu lana an nata'allama at-tajwida nazariyan, yakni qa'idatan ma annana lam nujidu fi makharijil huruf. Barakallahu fiik. يعني ليس نتعلم، يقصد نعلم الناس. هل يجوز لنا أن نعلم الناس نظريا، يعني بالنسبة النظرية عرفنا التجويد عرفنا قاعدته لكن مع أننا نخطئ يعني لم نجد مخارج الحروف. نعم. إذا استطعت أن تنفع أخاك بشيء فانفعه. إذا استطعت أن تعلم شيئا أنت تتقنه فعلمه، وأنت تعلم من نفسك أن عندك في حرف ما أو في مخرج ما من مخارج الحروف خطأ، فلا تعلم هذا الخطأ وعلم فقط ما تتقنه. menanggapi pertanyaan ya, pada pertanyaan Ibu Eka ini bisa dilihat di kolom chat. Ya, Syekh menjawabnya yaitu hendaklah ia mengajarkan apa yang ia mungkin di dalamnya, apa yang ia bisa di dalamnya, apa yang ia bagus di dalamnya. Adapun ketika ia tidak bagus di dalamnya, maka tidak mengapa ia tidak mengajarkannya. Seperti layaknya ia memiliki contoh, ia bisa jelas dalam mengucapkan huruf ma, bagus makharijil hurufnya ketika mengucapkan huruf ma, maka ajarkan kepadanya. Atau ia tidak bisa dalam mengucapkan huruf ta, ya, maka pada saat ini jangan ajarkan ia tentang huruf ta tadi karena ia sendiri belum pas di situ. Saya mengatakan kalau bisa kita memberikan manfaat kepada saudara kita, berikanlah manfaat itu walaupun kita
semampu kita, berikanlah manfaat itu semampu kita. Jadi jangan pula ilmu tadi ditahan. Ya, berikan semampu kita. Barakallahu fiik. ثم السؤال الثاني شيخنا السائلة قالت الواجب نتعلم قراءة السبعة أو عشرة كما نتعلم قراءة رواية عاصم الواجب وسؤالها الواجب على كل مسلم أن يتعلم رواية واحدة، إما حفص عن عاصم، إما ورش عن نافع، المهم أن يتعلم رواية يقرأ بها القرآن من أوله إلى آخره. أما ما فوق ذلك فهو فرض كفاية، وهو من باب الاستحباب وزيادة الفضل والثواب، فمن فعله زاد فضله ومن تركه لم يأثم بشيء. Barakallahu fiik. Ya, jadi ini pertanyaan ini pun pernah diajukan ya di grup talaki sebelumnya. Jawaban dia secara jelasnya bisa dilihat di YouTube tuh. Ya, talaki masalah ini, tapi tidak masalah. Kita tanyakan lagi dan saya menjawab ya. Hukum mempelajari qiraatus sab'ah ataupun asyarah itu tidak wajib. Yang wajib bagi seorang itu mempelajari satu qiraah saja. Adapun mempelajari yang lainnya, ya, mempelajari qiraah sab'ah atau asyarah itu hukumnya fardu kifayah. Ya, bagi yang bisa dan ia melanjutkannya, itu baginya keutamaannya. Baginya lah keutamaannya, falau fadluhu. Adapun bagi yang meninggalkannya, yang tidak mempelajarinya itu, ia tidak berdosa dengannya, ya. Jadi yang wajib itu mempelajari satu qiraah saja cukup. Dan saya juga menambahkan pada penjelasan itu yang lainnya sebelumnya, hendaklah ia mempelajari qiraah yang dipakai di negeri itu. Bisa dilihat pada rekaman sebelumnya yang ikut majelis talaki mungkin mendengar itu ya. Ia mempelajari qiraah yang ia pelajari di negeri itu. Adapun kita di sini Asim ya. Jadi seyogyanya yang mempelajari qiraah Asim. Barakallahu fiik. Hafaz an Asim ya. Hafaz an Asim. Barakallahu fiik. Selanjutnya Syekhana barakallahu fiik. هذا السؤال يتعلق بما باللقاء السابق شيخنا الماضية. لا بأس. لا بأس. قلتم سلمكم الله هناك مراتب القراءة. نحن هذا السائلة قالت هي تسمع أحد القصة أن الإمام الشافعي يختم القرآن 60 مرة في رمضان. كيف يعني هذا من أي مرتبة في مراتب القرآن؟ لابد أنه من مرتبة هل هذا هو الحذر أو أسرع من الحذر؟ بارك الله فيك. لا هو الحذر. فالإمام الشافعي إمام في اللغة العربية، متقن للغة العربية، يعرف كيف يقرأ القرآن حذرا مع التزام الأحكام، وقد أعطيتكم مثالا بالأمس. نعم. فلا يقول أحد إن الإمام الشافعي كان يقرأ ويترك الأحكام، فهذه قراءة لا تصح ولا تسمى أصلا قراءة للقرآن، بل هو تحريف وخطأ في القرآن. ثم هذا شيخنا عنده إشكال، يعني إمام الشافعي يختم القرآن 60 مرة في رمضان، هذا يعتبر أنه في يوم مرتين يختم القرآن، هل هذا صحيح؟ نعم يمكن ذلك. يمكن ذلك لو جلست. كيف مقدار قراءته؟ مع الحذر مع التزام الأحكام. ولو جلست وتأملت في ختمة الحذر ربما تنظر تجد أنها يكفيها 10 ساعات أو مثلا 11 ساعة كافية. وأيضا لا تسأل أيضا عن الكرامات، يعني هؤلاء كانوا علماء والوقت فيه بركة وغير ذلك. أنت في بعض الأيام ربما تفعل شيئا وتجد أن الوقت فيه بركة وقد كفى، وفي بعض الأيام تجد اليوم كله قد يعني ضاع الوقت منك ولم تفعل شيئا. Barakallahu fiik. Saya nuballighu Syekhana barakallahu fiik menanggapi ya pertanyaan Ibu Yanti ini.
Ya, gimana beliau mendengar Imam Syafi'i ya, khatam dengan bacaan 60 kali artinya sehari? Ya, kemungkinan kata beliau ya mungkin 2 kali sehari. Apakah kecepatan qiraatnya apakah lebih cepat dari hadar? Tidak, kata Syekh mengatakan ini qiraah yang dipakai oleh Imam Syafi'i ini qiraatul hadar, kata Syekh. Sebab kenapa? Sebab Imam Syafi'i adalah seorang ulama, alim yang paham dengan bahasa Arab, alim yang paham dengan tajwid, alim yang paham dengan balaghah. Intinya ilmu-ilmu bahasa Arab beliau paham. Tidak selayaknya kita mengatakan beliau membaca Quran tidak dengan tajwid dan lainnya. Jadi saya menekankan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan ya membaca Al-Quran dengan hadar, ya dengan hadar, paling tidak itu dengan hadar, ya. Apa seperti itu kecepatan qiraatnya apakah lebih cepat dari hadar? Tidak, beliau membacanya dengan hadar, ya. Dan bacaan hadar itu telah Syekh contohkan pada pertemuan sebelumnya, ya. Dan perlu diperhatikan, Syekh menjelaskan tadi bisa jadi ya, kalau bisa dilihat khutmah bacaan Syekh yang tentang hadar itu, ketika seorang membaca dengan qiraatul hadar, ia bisa membaca kira-kira 10 sampai 11 jam sekali tamat itu. Nah, kan kita 24 jam, ya. Jadi ada kemungkinan bisa ia selesaikan sehari 2 kali. Ditutup, ya. Terlebih lagi dengan yang namanya para ulama itu sebagai mereka ada karomah, dalam maksudnya itu bagaimana ya, karomah itu kelebihan kadang diberikan kepada alim, para ulama. Ya, di mana waktu mereka itu berkah, terdapat padanya keberkahan. Ya, bisa jadi waktunya itu walaupun terasa banyak aktivitas dan lainnya, tapi ya pada waktu itu bisa juga yang menyelesaikan 2 kali ataupun 3 kali, ya, yang pada akhirnya itu merupakan keberkahan di dalam waktu. Dan mungkin juga sebagian orang ada yang waktunya itu terasa sempit, ya. Bisa jadi itu karena tidak adanya keberkahan pada waktunya, ya. Allahu a'lam bishawab, kurang lebih begitu yang dijelaskan oleh Syekh, ya. Barakallahu fiik. Baru 3 pertanyaan, ya. Dan waktu sudah selesai. Tapi ini yang penting, ya. Ini soal yang terakhir. Syekhuna barakallahu fiik menanggapi as-sa'il qala ma hikmah, yakni kama sami'tum wa kama mathaltum wa kama bayantum annana mana'na an qira'atil basmalati fi awwali suratil bara'ah. Ma hikmatuhu? Limadha? هذا جاء هكذا لأنه القرآن نزل على لغة العرب، والعرب إذا حدث هناك نقض للعهود وخيانة كانوا لا يبدأون بالسلام ولا بالبسملة. يعني الآن أنا معكم أحبكم وتحبونني، إذا دخلت قلت السلام عليكم. أما إذا كان بيني وبينكم عداوة فأنا أدخل ولا أسلم ولا أقول السلام عليكم، وأقول نحن بيننا وبينكم القتال. فلما خانوا العهد عاملهم الله على عادتهم، أنه لا نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ففيها الأمان وفيها التلطف وفيها اللطف، لكن مباشرة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وجاء فيها أيضا في هذه السورة آية السيف وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أذن في هذه السورة بالقتال. Barakallahu fiik Syekhana, ahsanallahu ilaik. Tarjim Syekhana. Kemudian saya menanggapi pertanyaan, ya, mengatakan apa hikmah larangan baca basmalah di awal surat Taubah. Syekh menjelaskan, perlu diketahui bahwasannya Al-Quran itu turun dengan berbahasa Arab, termasuk dari kebiasaan, ya. Jadi itu poin pentingnya, turun berbahasa Arab. Jadi kita itu seluruhnya berkaitan dengan bangsa Arab. Jadi termasuk dari kebiasaan bangsa Arab itu, yaitu ketika dilakukan pengkhianatan, ya, terhadap perjanjian ataupun yang lainnya, ya di kitab Allah pun bermuamalah dengan mereka sebagaimana layaknya pengkhianat, yaitu tidak memberikan
Sebab bismillah tadi terdapat padanya kelemah lembutan, keamanan, itu tujuannya. Di awal surat tadi, surat Taubah itu bisa kalau dilihat terjemahannya pasti. Kenapa? Karena mereka di situ diterangkan telah menentang perjanjian dan telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pun Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan mereka layaknya mereka sebagaimana seorang yang berkhianat. Saya mencontohkan tadi. Kalau seandainya kita di sini, tidak ada permusuhan, alhamdulillah. Saya mengatakan di awal assalamualaikum dan kita pun menjawab waalaikumsalam. Tapi ketika kita di sini, ya, ada perjanjian, kemudian ada yang berkhianat, tentu kita ingin bermuamalah dengannya tidak menggunakan khitab ataupun sapaan yang bagus terhadapnya, karena ia berkhianat, ya, tidak menggunakan khitab yang bagus, ya. Khitab itu lawan bicara, cara bicara yang bagus kepadanya. Itu juga dengan surat Bara'atun minallah, karena di dalamnya terdapat unsur pengkhianatan orang-orang Yahudi syekhana munafik. هذا سورة البراءة هذا يتعلق بالمنافقين أو اليهود. المشركين ليس اليهود وليس المنافقين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Berkaitan dengan orang-orang musyrik. Jadi pada intinya itu hikmahnya, ya, karena mereka bermuamalah dengan Allah, yaitu melanggar perjanjian. Jadi Allah bermuamalah dengan mereka dengan tidak menghormati mereka. Oleh karena itu tidak dianjurkan membaca bismillah. Semoga dapat dipahami. Barakallahu fikum. وجاء في هذه السورة حديث كثير أيضا عن المنافقين حتى أن هذه السورة سميت بسورة الفاضحة لأنها فضحت أفعال المنافقين. تسمعوني؟ تسمعوني؟ حتى هذه السورة سميت بسورة الفاضحة. جاء فيها حديث كثير عن المنافقين وفضحت نفاقهم. Hingga, ya, كشفت نفاقهم. Bagian hadis juga datang menjelaskan tentang surah ini dan dinamakan surah ini dengan munafik karena di dalamnya Allah singkap aib-aib orang munafik. Allah jelaskan padanya tentang aib-aib orang munafik. Barakallahu fikum. Ya, kami ucapkan, ya, bihadza intahina. Jadi kami ucapkan kepada para audiens seluruhnya mohon maaf karena pertanyaannya tidak bisa kami baca seluruhnya karena waktu juga. Alhamdulillah. Dengan ini kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi kami mohon maaf karena pertanyaannya tidak terbaca semuanya. Insyaallah bisa tanyakan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa bihadza intahina syekhana la'allaka takhtim. Barakallahu fikum. نعم بارك الله فيكم. نختم بدعاء ختام المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah khairan kasiran ya Syekh.